Sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, wal ghaibin wal ghaibat yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian santai kita ba'dal maghrib dengan mengkaji kitab Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin yang ditulis oleh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan masalah suluk dan tasawuf. Imam Ghazali sudah menjelaskan apa itu suluk. Orang yang melakukan suluk itu disebut dengan salik. Dan beliau juga telah menjelaskan apa inti daripada tasawuf. Dan dalam penjelasan terakhir, inti daripada tasawuf itu beliau menyinggung tentang uzlah. Itu seorang salik harus menekuni uzlah demi untuk mudah dalam mengalahkan musuh-musuhnya, hawa nafsu ataupun iblis. Uzlah yang maksud di sini bukan berarti harus uzlah fisik selamanya. Karena uzlah itu infiradul qalbi billah. Arti infirad hati dengan Allah saja. Tidak mesti uzlah secara fisik. Al-uzlah anin nas, uzlah du'afa, al-uzlah bainan nas, uzlatul aqwiya. Uzlah menjauh fisik dari manusia itu uzlah orang yang lemah. Tapi uzlah hati sanggup beruzlah hanya kepada Allah saja. Hati kita terikat ketika kita berinteraksi dengan banyak kalangan manusia. Ini disebut uzlah aqwiya, uzlah orang-orang yang kuat. Kemudian yang lalu Imam Ghazali juga menyinggung tentang prinsip pertama seorang yang menempuh jalan spiritual, jalan untuk menyucikan hatinya, mendekatkan diri kepada Allah, iaitu kuncinya harus memperbanyak zikir dalam hati dan lidahnya sekaligus, sehingga hati zikir tersebut menjadi darah daging, sehingga hatinya selalu berzikir Allah Allah. Orang yang telah memiliki kekuatan berzikir dengan hati, yang mana batinnya selalu mengucapkan Allah Allah, di mana dia merasakan bahawa totalitas dia telah pasrah kepada Allah, dan seolah-olah tidak ada iradah, rencana dan apapun niat dari dirinya sendiri, semua dari Allah. Dia menyaksikan Allah, Allah menyaksikan dia. Oleh Imam Ghazali melanjutkan kitab beliau, dan ya habibi, ya, beliau memanggil ya habibi. Kita biasa lihat di YouTube, welcome to Dubai. Ya habibi atbik jafanaika, wahai kekasihku, kata Imam Ghazali, atbik jafanaika, tutup dua pelepuk mata kamu. Wandur madza tara, coba perhatikan apa yang kamu lihat. Fa in qulta la ara syai'an, jika kamu jawab aku tidak melihat sesuatu, buat tutup mata, apa yang nampak? Pasti jawabannya la ara syai'an, aku tidak melihat sesuatu. Wa huwa khata' minka bal tubsir, maka itu kesalahan besar daripada kamu, tetapi kamu bisa melihat. Kalau melihat dengan pelepuk mata, ketika pelepuk mata kita tutup, kita tidak nampak apa-apa. Tapi kalau melihat dengan hati, apapun yang meskipun mata kita tertutup, malah kita tidak memiliki mata zahir, fisik mata secara sama sekali tidak memiliki, kita juga mampu bisa melihat. Walakin zalamul wujud li farti qurbihi min basiratika la tajiduhu, tetapi kegelapan alam itu karena terlalu dekat daripada basirah mata hati kamu, engkau tidak bisa merasakannya. Karena saking dekatnya alam
Saking dekatnya kegelapan alam dengan hati kita, sehingga kita tidak bisa merasakan. Lagi saking totan, bantotan nak terasali. Yang dari jauh terasa. Kita tengok kalam kulah, ni lepi alam. Cia kalam kenang i, dia kena kenang i. Sejuk lepi, menggigil. Kata culak kalam kulah, ni lepi alam. Ngai orang kalau utama la WC, baking, banyak beje, engkau geduk la WC na 15 minit, banyak baking lam. Kalau WC na. Fa in ahbabta an tajidahu wa tubsirahu qudamaka ma annaka mutbik jafanaika fangkus min wujudika syai'an. Jika kamu senang bahawa kamu rasa akannya kegelapan alam itu, dan engkau saksikan kegelapan alam itu di depan mata engkau, beserta bahawa engkau menutupi dua pelupuk mata engkau, maka kurangi sedikit daripada wujud engkau, atau jauhi daripada wujud engkau akan sesuatu. Baik tak terikat dengan diri tanya. Tapi diri tanya seolah-olah tanya hana wujud Allah tak. Nyaka tak hilangkan wujud diri, eksis diri tanya. Nyo baru ditanya bisa merasakan wujud alamnya adalah gelap. Yang mana berahli Ibn Atta'illah ni, al-kon kulluhu zulma. Alam itu seluruhnya gelap. Bahkan alamnya terang sehingga dia karena sinaran pancaran nur Allah. Hakikat dia alamnya adalah gelap. Mana nak bisa merasakan kegelapan alamnya. Nya perlu tak bisa terasakan. Dia kurangi sedikit wujud diri. Dia tak eksis tanya. Tak bergada. Dia dalam serba apapun masih sering eksis. Yang mentang berat tak eksis diri tanya. Dia susah untuk melihat alamnya gelap. Mangki bancara tapu kurang wujud diri tanya. Dan tapu jiuh alam daripada diri tanya. Secara sedikit. Al-mujahadah. Wa tariqu tangkisihi wal ib'ad minhu qalilan al-mujahadah. Harus bermujahadah. Yang kunci utama mujahadah. Hati harus memiliki sikap bersungguh-sungguh ingin memerangi hawa nafsu dan apapun yang menjadi penghalang dia untuk sampai kepada Allah. Harus bermujahadah. Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah itu akan Allah beri arahkan kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan kami kata Allah. Tapi kuncinya harus bermujahadah, itu kuncinya. Apa makna pengertian mujahadah? Wa maknal mujahadah badlul juhdi fi daf'il aghyar. Mencurahkan segala daya upaya untuk menolak aghyar. Aghyar itu apapun yang selain Allah itu semuanya aghyar, termasuk diri kita. Jadi berupaya sekuat tenaga untuk menolak aghyar. Yang kira makna mujahadah. Au qatilul aghyar, atau jangan hanya sebatas menolak. Au qatilil aghyar, pada membunuh aghyar. Aghyarnya bersanggup tak bunuh mati. Baik nali aghyarnya baru boleh katanya terasakan alamnya dulam, gelap ni. Apa maksud aghyar? Bermula aghyar itu al-wujud wan nafsu wasyaitan. Arti aghyarnya yang mempengaruhi tanya ma yusghiluka anillah. Ini aghyar. Apa yang dapat menyita waktu kamu jauh daripada Allah itu namanya aghyar. Diri kamu, apalagi nafsu, syaitan, itu semua aghyar. Dia harus bisa tamatikan aghyar atau tadafa', tak tolak, tak tepis aghyarnya, baru katanya mampu, baru anggap katanya bermujahadah. Ya, karena bermujahadah baru katanya bisa merasakan gelap alam. Dan mujahadahnya juga adalah kunci untuk membuka pintu saadah. Agama telah menjelaskan mana saja pintu-pintu saadah, pintu bahagia. Tinggal kita membukanya. Untuk mengetahui mana saja pintu bahagia itu harus belajar ilmu agama. Jangan sampai nanti salah buka. Kita sudah capek, lelah menghabiskan waktu mencari kunci.
kemudian kita pakai kunci tersebut membuka pintu yang salah. Setelah dibuka, bukan saadah yang kita dapatkan, tapi syakawah. Na'udzubillah. Maka kunci untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan anak kunci untuk membuka pintu saadah itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, adalah al-mujahadah wa tafkir. Mujahadah dan merenungi tentang kekuasaan Allah terhadap alam. Wa badlul juhdi madbutun bi tariqin. Bermula mengupayakan, mencurahkan segala daya dan upaya itu ditentukan biturukin dengan beberapa cara. Cara mujahadahnya 6 metode je. Kan mujahadah yang makna ji berarti lagi istilah ji tanyakan bahasa tanya sekuat tenaga. Tamu sungguh-sungguh kemenan punya metode khusus. Apa saja metode mujahadah? Pertama, taqlilul ghidha bitadrij, mengurangi makan dengan secara bertahap. Ini kunci utama. Karena tanya kuat tak baju makanan dah pumpun nafsu. Jadi cara bermujahadahnya hanya cara lain, taqlilul ghidha bitadrij. Dia mengurangi makanan, nutrisi dengan cara bertahap, perlahan. Mungkin 3 kad. 3 kad ke mati dah ju. Jadi baca-bacut perlahan. Dari broken biasa butamah, kalinya berkurung baca baik tamah li. Yang broken 2 ga tamah, kalinya tinggal 3. Nyutakoh aju terkerja tak gelang. Jadi perlehai. Di secara tadrid, secara perlahan, baca-bacut. Orangnya broken cak uro masa nama menu melimang macam. Kalinya dah pegot, tinggal ilhe. Kali ukur tinggal 2. Hampir tinggal bungang kuah imata, kuah matai atau imata. Pakan perlu mengurangi makanan secara bertahap, fa inna madadal wujud wan nafsi wasyaitan minal ghidha. Karena kekuatan wujud dan diri atau nafsu dan syaitan itu daripada makanan. Ini sumber energi awaknya untuk menjerumuskan kitanya kepada jalan-jalan sesat adalah karena makanan yang kitanya konsumsian. Pula makanan yang konsumsian dari makanan haram dan syubhat. Apa ini man akalal halal, orang yang paju halal, ata'at jawarihu aba am aba am sya'a am aba. Munashid wa man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. So yang paju makanan halal, anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan, mau tidak mau. Orang yang makan makanan haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. Didorong karena makanannya energi. Jadi madatnya, biasa ada al-madad ni. Al-madatnya bantuan, teleke bantu Rasulullah. Ini bantuan untuk tapumpun nafsu, tapumpun syaitan, tapumpun wujud alamnya adalah melalui makanan yang kita konsumsi. Maka kunci metode untuk bermujahadah yang pertama adalah mengurangi makanan. Idza qallal ghidha qalla sultanuh. Apabila sedikit makanan, maka sedikitlah kekuasaannya. Al-wujud, nafsu dan syaitan mana? Anak kuasa kan. Menyatakan dit dapat jumpa makanan. Wasani, kemudian yang kedua, metode untuk badlul juhdi, mencurahkan upaya kitanya untuk menolak aghyar ataupun bermujahadah. Metode kedua, tarkul ikhtiar wa ifna'uhu fi ikhtiar syekh, yaitu meninggalkan pilihan dan meleburkan diri dalam pilihan guru. Guru yang ma'mun, yang memiliki amanah, yang bisa dipercaya. Riyakhtara, supaya memilih ianya guru bagi seseorang apa yang dapat menjadikan maslahat akannya seseorang. Karena seseorang itu umpama bocah, wasabi, dan umpama kanak-kanak yang belum sampai usia dewasa.
atau umpama orang bodoh yang masih boros. Dan setiap mereka itu, kanak-kanak, sabi dan orang yang boros, tidak boleh tidak bagi mereka itu harus ada pengawal, penjaga. Harus ada orang yang mengurus. Ada qadhi atau sultan yang akan mengatur perkara mereka. Tanya di hadapan gure yang mursyid, gure yang makmun, yang terpercaya, ibarat nikmat kibayakeun gure. Iban yang keun le gure yang mursyid. Pulang pilihan bak gure. Gure ente galan entah yang terbaik ke katanya. Malah nak ibarat lang tasawuf yang lain, katanya di hadapan gure mursyidnya lagi ibarat jenazah iku orang tu mana? Jenazah kan dapat berkotak. Oh yang itulah le orang tu mana? Ipu beda, ipu du, itulak, iplai, dapat tun, dapat bantah sapu. Yang menan sikap tanya, tak tinggalkan ikhtiar baik lena pilihan ro tu, tak leburkan diri dalam pilihan gure. Cuman gure yang gemaksud ino gure yang mursyid. Gure mursyidnya na ciri-ciri. Yang pertama, memiliki sanad yang muttasil kepada Rasulullah. Sebabnya gure mursyidnya tarikat yang mu'tabarah. Ciri-ciri tarikat yang mu'tabarah, pertama gure yang menjadi pemimpin dalam tarikat tersebut memiliki sanad muttasil bersambung sampai ke Rasulullah. Yang kedua, tindak tanduk pikiran dan perilakunya tidak bertentangan dengan syarak. Yang ketiga, mursyid tersebut sudah memenuhi kriteria antara lain menguasai ilmu fikih dan ilmu akidah. Hanya ilmu akidah tu ilmu fikih hana faham. Sebab syariat berawal dari melaksanakan amal-amal zahir ilai. Kemudian yang kedua, mengetahui seluk-beluk ilmu tasawuf. Kemudian yang ketiga, mempunyai akhlak yang sempurna lahir batin. Kemudian mendapatkan izin atau ijazah dari gurunya. Ini kriteria guru mursyid. Sehingga Ibn Athaillah menjelaskan dalam sebuah penjelasan beliau ketika menyebut tanda-tanda wali. Itu tanda wali harus pertama dia harus berpaling daripada makhluk, mengutamakan Allah ketimbang makhluk. Isarullah alal khalqi, mengutamakan Allah ketimbang makhluk. Dan yang kedua, i'rad anil khalqi, berpaling daripada makhluk secara total. Itu salah satu tanda wali. Kemudian yang ketiga, tanda wali itu harus mengikuti sunnah, mulazamah sunnah bisidqi, mengikuti sunnah Rasul dengan secara jujur, tulus. Maknanya baik secara terang-terangan ataupun sembunyi, dia selalu mengikuti sunnah Rasul. Baru siro wali atau mursyid yang melazimi ikut sunnah Rasul secara tulus, baru agaknya memiliki alaqah hubungan dengan Rasulullah. Nya ke mursyid yang lagi nyo hek batamita orangnya dalam dentena. Malah Imam Ghazali anjurkan pada tempat lain, tanya yang melakukan suluk kepada Allahnya harus memiliki thiro mursyid yang murabbin, yang mentarbiah tanya, supaya mengeluarkan akhlak yang buruk bak tanya dengan cara getarbiah dan dijadikan bak tempat akhlak buruk akhlak yang jerah. Amyoro gelemna akhlak yang jerah gimana cara gena tarbiyah tanya. Aku sama-sama pakat hana jerah. Maka mau tidak mau budaya mursyidnya harus memiliki akhlak yang bagus, karena akhlaknya sikap tanya secara spontanitas je, tak bisa dibuat-buat. Akhlaknya memang sudah broken, tak miliki sebuah tabiat ataupun naluri, tinggal je tak kembangkan dengan ilmu-ilmu yang kanan. Yang kedua, di baikli tak pilih kero, tak leburkan pilihan tanya dalam pilihan gure. Kemudian yang kelih, metode untuk bermujahadah minat turuki tarikah Junaid. Sebahagian daripada turuk atau metode itu metode Imam Junaid. Semoga Allah membersihkan ruhnya. Wa wasamani syara'id. Metode Imam Junaid
nyo na 8 boh syarat. Pertama, dawam wudu, melanggengkan wudu. Bidang wudu tapi. Man mengentut zaat, pedi makanan. Teh nali makanan kau otomatis kadi kan dingentut. Mamnya yang pu yang na ada pasal lan tu boh tu. Boh dirian, boh nyo, boh je, boh bi, bupu yang na boh kaya Tuhan mandu mabe ta pasal kenan. Yan boh hoja ha mengentut zaat. Jadi dawam wudu yang syarat pertama menurut metode Imam Junaid untuk bermujahadah. Yang kedua dawam puasa. Puasa sunat bersering. Yang kedua dawam sukut bila galak perah bila im. Lagi perah le Imam Sufyan Tsuri bang. Hadza zaman sukut waludum buyut nyo zaman im dan zaman bila du iru ilmu bila galak ja. Ila antamu sampai mati. Wa dawam khalwah dan dawam khalwah selalu dalam keadaan hatinya infirat kepada Allah saja. Dawam zikir, bersering berzikir. Sebab sering berzikirnya pi kunci kepada benda itu untuk supaya katanya mampu beruzlah hati. Dan dia hanya zikir itu ucapan la ilaha illallah. Wa dawam ribatil qalbi bi syekh, memupuk hubungan hati yang dekat dengan guru. Gure tempat yang biirsyad ke katanya. Gure yang mengajarkan suluk kepada katanya. Jadi murabatah kan. Murabatah jadi benar mikat rabitah mursyid, rabitah masyayikh. Benar mikat dengan orangnya. Wa istifadah ilmil waqi'an minhu, dan menyerap pelajaran-pelajaran yang ilmu-ilmu tentang waqi'an, pelajaran-pelajaran hidup. Pelajaran hidup tentang pumantang yang terjadi dan tak serap tak cok istifadah bak gure beno. Bifana'i tasarrufihi fi tasarrufi syekh, dengan menyelaraskan tindakannya atas tindakan guru. Tak sesuai, tak pegadah tindakan rohanali tasarruf roh dia kata umat ba tasarruf gure. Ini wadawam nafsi khawatir dan dawam nafil khawatir ke nafsi yang nafi selalu menghilangkan khawatir bisikan hati. Letak angan-angan cat langit kena cat langit kedai pu yang meterih lang hati yang mudah pegadah. Yang kunci untuk supaya katanya bermujahadah. Kemudian dawam tarkil i'tirad Allah, selalu meninggalkan membantah di hati Allah. Fi kulli ma yaridu minhu alih, pada setiap barang yang datang daripadanya Allah di atasnya seseorang, apakah yang datang tersebut perkara bahaya, adai ataupun manfaat. Mana baik i'tirad baik le protes Allah, nak mendih Allah baik meno. Ada mendih baik mendih. Ada orang yang meno, ada orang yang hana mendih. Apa pu yang ka getak kedil Allah yang terima dengan lapang dada, baik le i'tirad, baik le protes. Wa tarki soal anhu, dan meninggalkan permohonan daripada Allah, baik itu syurga atau berlindung daripada neraka. Dia mentang Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Yang dalam bermujahadah dia. Karena itanya dalam beribadat kepada Allah mentang pengharapan balasan. Di mentang cinta berbalas, mengharap balas. Yang namanya cinta itu al-hubbu al-ata laisa irtinam. Cinta yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah memberi, mempersembahkan, bukan merebut. Itu kuncinya. Cinta yang sejati itu memberi, bukan merebut. Biasanya orang harap balasan syurga, tapi pergi uhra bak neraka dengan ibadat tanya. Yang tanya kalau mahabbah ke Allah, kalau cinta, mentang nak rebut, nak cak ghanimah dari Allah ke katanya. Kan persembahan tanya ke Allah, kan atak, kan pemberian. Maka mahabbah yang sebenarnya adalah ketika katu bertingkat hanali telaki surga, hanali telaki perlindungan daripada neraka. Cuman yang kalau tanya badan leweknya tanya sampai terhadap syurga, ya dia ke neraka pakai hana ikhlas sih. Cuman ikhlas level kedua. Ikhlas nak level dia. Nak ikhlas yang level paling tinggi, iaitu tanya ibadat tanya murni kerana Allah, anda harap sapu. Ikhlas level uyubnya, level bawahnya, yang mati tanya ibadat ke Allah karena Allah, tapi nak harap surga dan pergi pada neraka. Ikhlas level yang paling rendah dalam,
Itanya tak ibadat ke Allah, tapi kan tujuan untuk pedih manusia, untuk minta termasuk minta pahala benar, tapi tujuan kan untuk tujuan pedih manusia. Yang baru gugur keikhlasan menyertai ibadat untuk riya dan sum'ah. Yang untuk riya dan sum'ah yang gugur keikhlasan. Selama hana untuk riya dan sum'ahnya mentang hana cacat ibadatnya, tapi grade jih rendah dah. Yang boleh bergrade tinggi yang ibadat dengan mahabbah kan. Wal farqu bainal wujud wan nafsi, beda antara wujud nafsu dan syaitan bak maqam musyahadah. Minta gedi Allah gepede, gepesaksikan bak tanya tah wujud, tah nafsu, tah syaitan. Pak beda. Beda je punya wujud nya syadidud zulmah fil awal, berat tak gelap pada pertama kali. Maka apabila jernih sedikit saja, tasyakkala quddamaka, nampak bertasyakkul, tasyakkulnya membentuk, nampak di depan kamu dengan bentuk al-ghaimil aswad, mendung yang hitam. Jadi wujudnya istilah dalam tasawuf artinya eksisnya bahasa tanya, keberadaan. Tanya yang dalam hubungan dengan Allah belenyap baik nak eksis derota. Jadi mentang na wujud, mentang eksis, yang pedih oleh Allah dengan cara musyahadah, yang dia takalan lagi ibarat awan yang mendung. Ketika faiza kana arsya syaitan, jika ada wujud tersebut menjadi singgasana syaitan, kayak giduk syaitan dikuasai oleh syaitan, ada ia itu berubah jadi merah. Faiza salaha wa fanal hudud minhu, apabila jadi baik ianya wujud dan hilanglah jatah-jatah nafsu daripadanya wujud, dan kekallah segala hak-hak, safa bersih ia, wa biyadza dan putih ia, misal umpama kapas. Kemudian mana wujud dikuasai oleh syaitan berubah merah, hana ji hitam, ada hak-hak nafsu wa wujudnya baru ji putih dan jernih. Nafsu idza badat, apabila lahir nampak nafsu, maka warna ji lagi warna langit, itu biru, wa ya azarkah, biru. Walaha naba'an, dan baginya nafsu ada sumber, lagi sumber daripada asal asal mata air, pusat mata air. Maka apabila ada nafsu menjadi singgasana syaitan, arah syaitan, maka seolah-olah nafsu itu mata air daripada kegelapan dan api. Lagi itu bit bak kegelapan dan bak api. Dan adalah sumbernya mata air tersebut akal sedikit hanala. Bahkan menyo nafsu kayak giduk oleh syaitan, lagi ibarat mata iaitu bit dari kegelapan dan api, dan hanala je. Karena syaitan hana jenis kebaikan bak syaitan. Yang namanya syaitan hana membawa kebaikan. Misi ji kan untuk kebaikan. Misi ji pasti untuk kejahatan. Wa faidhanun nafsi alal wujud, bermula pancaran nafsu di atas wujud dan tarbiyahnya wujud daripadanya nafsu. Jadi nafsunya terdidik je, wujudnya terdidik daripada nafsu. Nafsunya yang memberi pancaran kepada wujud. Fa in safat wa zakat, maka jika bersih ia nafsu, wa zakat, dan cemerlang ia nafsu, memberi pancaran ianya nafsu di atasnya wujud akan kebaikan, dan tumbuh ianya kebaikan daripadanya wujud. Maka kini qad aflaha man tazakka wa khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Jadi beruntung orang yang mampu mentazkiyah nafsu, membersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Sia-sia orang yang haik gepu bersih nafsu tersebut. Maka ini bukan pancaran nafsunya pasti memancarkan kebaikan jika bersih. Fa in afadan alaihi syar, jika memancarkan oleh nafsu di hatinya wujud akan kejahatan, maka demikian juga tumbuh daripadanya wujud oleh kejahatan. Adapun syaitannya adalah api yang tidak jernih. Syaitan hanya dapat pergelih limbecut. Punya nafsu dapat pergelih, yang nafsul mutmainnah dapat pergelih nafsunya. Punya nama syaitannya la khaira fi, hana kebaikan bakji. Maka dia ibarat api yang hana safiyah, hana bersih, mumtazijah bizulmatil kufri. Mumtazijahan ka menjampu, imtizat ka melawak, ka menjampu dengan kegelapan kufur dalam hay'ah azimah, dalam sebuah bentuk yang raya.
Pakai ada syakal tu kadang-kadang nampak di hadapan kamu seolah-olahnya nafsu syaitan itu zinjit tawil. Sira urang yang dari dinjinya urang berkulit hitam. Urang kulit hitam yang panjang yang memiliki haibah yang berjalan seolah-olah sedang mencari untuk tempat untuk masuk pada kamu. Raja hitam lah benar. Jadi menjadi pedera syaitan lagi raja hitam. Ni panjang raya panjang hitam kulit memiliki haibah menakutkan ngeri anian berjalan seolah-olah lagi ini tambang badanya. Fa idza talabta minhu al-infika, maka apabila engkau menginginkan daripadanya syaitan akan infika, dia pelai syaitan bipelung jauh. Jika lebih seolah-olah lagi ini tambang badanya. Pelai syaitannya biji orang adanya berinfika, nyampu pergi baca. Fakul fi qalbika, baca olehmu dalam hati kamu, ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Wahai Tuhan yang Maha menolong, aghithna, tolonglah kami. Yang kita bacakan fa innahu yamfaru angka, maka sesungguhnya syaitan akan lari meninggalkan kamu. Jadi lagi tolong Allah. Karena yang po Allah yang cipta, yang po syaitan adalah Allah, dan yang cipta syaitan juga Allah. Lagi bab po dia. Lagi ibarat yang jak rumah orang kaya, grow dia saya. Yan baik tak bertupat draw dengan saya nan. Pergi bansit hubungi orang kaya, bahagiannya yang tegur saya. Tanya pandai yatim tupat saya. Nak tabi umpun ke je. Jadi karena yang cipta syaitan yang Allah, lagi bab Allah. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna, hai po, hai Tuhan yang Maha menolong, aghithna, ni tolong kamu. Ke tolong Allah. Mudah-mudahan syaitan yang dipelung. Mudah-mudahan Allah puji tanya memandum daripada nafsu yang hanagat, wujud yang bisa membuat tanya jarak dengan Allah, dan syaitan yang senantiasa menggoda tanya dalam setiap saat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.